Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita alhamdulillah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini. Khususnya kita ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan amalan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita bagian yang kedua, yaitu tentang perhiasan seorang penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu jangan dibatasi bahwasanya hanya seorang yang belajar di sekolah ataukah pesantren ataukah di kampus yang khususnya ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini semuanya adalah talibul ilm, bahkan penuntut ilmu kecil. Bahkan ulama saja menyatakan dirinya bahwasanya kami adalah penuntut ilmu yang kecil, bukan penuntut ilmu yang besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa ujub dan berbangga diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri.
menganggap bahwasanya apa yang saya lakukan itulah yang terbaik, dan apalagi kalau menyatakan saya lebih baik daripada orang lain. Orang-orang yang berilmu itu semakin memiliki ilmu, dia semakin merasa bahwasanya saya tidak punya sesuatu, merasa semakin jahil. Demikianlah para ulama. Gambarannya dikatakan oleh orang tua kita dahulu, yaitu semakin berisi semakin apa? Merunduk, ya. Semakin tawadu, seperti apa? Padi. Semakin berisi semakin merunduk dia. Iya. Ya, bukan semakin sombong dan takabur. Baik, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, terakhir kita bahas yaitu ya perhiasan seorang talibul ilm atau penuntut ilmu agama, dan kita semua ini adalah penuntut ilmu agama sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Iya. Yaitu senantiasa muraqabah. Iya. Itu yang terakhir kita bahas, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu merasakan bahwasanya dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ya kebersamaan secara umum. Jadi Allah bersama dengan orang-orang kafir, yakni diawasi oleh Allah. Ya, adapun ya kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman, ya ini dilindungi, dijaga, ya senantiasa diberi petunjuk, diberi ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, ini sedang jamaah sekalian, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan mereka senantiasa ya mawas diri. Nah, dia senantiasa berbuat sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berani untuk berbuat dosa dan melanggar karena dia ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah perhiasan seorang talibul ilm. Yang kelima kalau tidak salah adalah yaitu dia senantiasa menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Ya. Dia senantiasa ya menjauhkan dirinya dari kesombongan, ya. Merendah diri. Dia ini tawadhu, ya. Artinya sedang jamaah sekalian, dia tidak takabur, berbangga diri. Dan kaum muslimin, khususnya para talibul ilm, para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama, ilmu syariat, dia harus ya mengetahui, mengilmui bahwasanya kesombongan itu ada dua. Yang pertama adalah yaitu sombong terhadap kebenaran, sombong terhadap al-haq, tidak mau menerima al-haq. Iya. Jadi ini harus dijauhkan. Jadi seorang talibul ilm dia itu harus tawadhu. Katakan dalam bahasa Arab yakni khafdul janah, dia merendahkan sayapnya, bukan senantiasa mengangkat ke atas. Iya, membuang sifat sombong, ya, takabur, berbangga diri, ya. Maka orang yang menuntut ilmu mestinya seperti itu keadaannya. Tawadhu, ya. Makanya para sahabat pada waktu itu, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, yakni diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita ini,
Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya ini kesombongan walaupun kecil. Yaitu tempatnya di dalam hati. Ya. Diancam tidak akan masuk surga dan bisa jadi tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau kesombongannya ini mengantarkannya berbuat kesyirikan, kekafiran, sebagaimana iblis. Yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah kan karena kesombongan, sombong kepada Nabi Adam. Ya, sombong kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia merasa lebih baik. Ya. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Dia katakan ana khairum min. Satu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi kamu wahai iblis tidak mau ya melaksanakan apa yang saya perintahkan? Yaitu apa? Alla tasjud. Kamu tidak sujud ketika saya perintahkan kamu. Apa kata iblis? Ya. Kata iblis jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima perintah. Ya, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Dari siapa? Dari Nabi Adam. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Maka dia dapat ganjaran, yaitu dihinakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka sahabat pada waktu itu bertanya, ya, bagaimana kalau seseorang itu qala rajulun, ya, anna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seseorang menginginkan kalau bajunya itu bagus, sandalnya bagus. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan orang ini? Maka Nabi menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya tidak apa-apa kalau kita berpakaian bagus, bersandal bagus. Apalagi ini mau lebaran biasanya biar masih bagus sandalnya, beli yang baru lagi. Ya, bajunya masih bagus, masih layak, tapi mau beli yang baru. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-kibru itu, kesombongan itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan, mencelah, mencaci manusia. Jadi sini kesombongan pertama menolak al-haq, yang kedua sombong kepada manusia. Jadi sombong kepada kebenaran dan sombong kepada orang lain. Hablum minallahnya cacat, demikian juga hablum minan nas, hubungannya kepada Allah secara vertikal ke atas sombong. Demikian hubungannya kepada sesama takabbur, dia merendahkan manusia. Maka dari sini sedang jamaah sekalian kita lihat, ya, seorang talibul ilm, ya, kalau tidak mengamalkan apa yang kita jelaskan sebelumnya, yang paling pertama, yang paling inti adalah keikhlasan. Rohnya ibadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Menuntut ilmu ini adalah ibadah. Sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, itu apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini sedang jamaah sekalian, seorang talibul ilm, orang yang mempelajari ilmu, demikian mestinya keadaannya, menerima kebenaran. Ya, menerima kebenaran sekecil apapun kebenaran itu. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi pada waktu Nabi menegur orang yang makan dengan tangan kirinya, kul biyaminik, kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini menyatakan la astati, saya tidak bisa. Bohong, coba lihat. Dia bilang saya tidak mampu. Nah sekarang manusia coba lihat, di mana-mana kita lihat minum tangan kiri, makan tangan kanan. Alasannya kotor tangan kanan. Ya memangnya kalau tangan tidak apa-apa, kotor tangan kanan kan gelasnya juga mau dibuang. Karena gelas plastik lagi.
Gelas yang akan dicuci saja kita harus minum dengan tangan kanan, tidak boleh minum dengan tangan kiri, apalagi kalau makan minumnya kiri kanan. Iya. Maka orang ini, ya, kata Nabi SAW kepadanya, famastata'ta, kamu tidak akan mau. Maka dia tidak bisa lagi, fama rafa'ahu ila fihi, dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kirinya untuk ke mulutnya, untuk minum atau makan. Kemudian Nabi menyatakan kepada orang tersebut, ya, kata Nabi SAW, fama mana'ahu illal kibru, tidak ada yang menghalanginya minum dengan tangan kiri, ya, yang dengan tangan kanan, malah dia minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, kecuali kesombongan. Coba lihat. Nah, banyak orang menganggap ini biasa. Bahkan orang yang paling tawadhu sekalipun dia minum dengan tangan kirinya. Menurut anggapan orang dia orang yang tawadhu, orang rendah diri, ya. Akhlaknya bukan main, tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita lihat di sini sedang jamaah sekalian, yang paling berbahaya adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur kepada al-haq. Sebagaimana orang yang menyatakan, yang beralasan orang yang memanjangkan sarungnya atau celana panjangnya melewati mata kaki, dia bilang saya tidak sombong. Sementara Nabi menyatakan kamu sombong. Kamu takabur. Kamu sombong sedang jamaah sekalian. Maka sebagaimana kata Nabi, man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menyeret pakaiannya itu khuyala, karena kesombongan sedang jamaah sekalian. Tidak mau menerima kebenaran. Dan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran sedang jamaah sekalian, itu akan mengantarkan kepada kesombongan kepada manusia. Jadi orang-orang yang takabur, itu akan melahirkan berbagai macam dosa. Dia akan iri, dia akan dengki, dia akan hasad, dan dia akan lancang kepada siapapun juga, bahkan termasuk kepada ulama, orang-orang yang berilmu, karena dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan ingat, dosa kesombongan ini, sebagaimana kita sampaikan ayat tentang iblis, adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati. Jadi kesombongan, ketakaburan itu sedang jamaah sekalian adalah bukan hanya lancang kepada manusia, tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka ini yang lancang. Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Dia bilang tidak, Allah ada di mana-mana. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah itu punya tangan, punya mata. Dia bilang tidak, kalau Allah punya tangan, punya mata, sama dong dengan kita. Terus memangnya kamu lebih mulia daripada Allah? Allah punya mata, Allah punya sifat-sifat ini, sifat itu, tapi tidak sama dengan makhluknya. Maka orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang sombong dan takabur kepada al-haq. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita lihat di jalanan dia orang tawadhu, dipukul diam saja, diambil hartanya diam saja, bukan main. Qanaah katanya, zuhud. Tapi dijelaskan kebenaran tidak mendengar, tidak mau menerima, bahkan mendakwakan sedang jamaah sekalian kesesatan. Dia sudah sesat dan menyesatkan lagi manusia sedang jamaah sekalian. Dan kesombongan itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Kalaupun seandainya menghalangi mendapatkan ilmu, mungkin dia hafal Quran, mungkin dia hafal hadis, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian itu memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Sekian banyak orang hafal Quran tapi tidak sholat, bahkan tidak puasa, banyak melakukan pelanggaran, dosa dan maksiat.
Karena tidak semua orang berilmu itu takut kepada Allah. Sebagaimana kita sudah jelaskan, khasyatullah, seorang penuntut ilmu itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang berilmu takut kepada Allah. Iya. Bahkan sebagian orang yang sedikit ilmunya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar yang pertama benar, ikhlas. Ikhlasun niyah, niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan senantiasa dia jaga hatinya untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Iya. Makanya dikatakan ya dalam suatu bait syair, al-ilmu itu harbul lil fata al-muta'ali. Ilmu itu adalah ya bagaikan sedang jamaah sekalian ya merangi seorang anak muda yang sombong dan takabur. Yani VS lawannya, anak muda yang sombong dan takabur. Ya, artinya tidak akan bisa bersamaan. Ya, digambarkan kasaili harbul lil makanil ali, seperti banjir, air mengalir itu lawan tempat tinggi. Walaupun banjir, bagaimanapun kerasnya itu banjir, kalau yang tinggi tidak akan bisa naik. Demikianlah ya, seorang anak muda yang menuntut ilmu itu akan dihalangi dari ilmu. Walaupun secara lahir kita lihat dia memiliki ilmu. Nah, ya, dia memiliki ilmu, hakikatnya dia adalah orang jahil. Nah, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, maka mari kita rendah diri, rendah hati, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti iblis laknatullah alaih. Ya, sampai dia katakan kepada Allah, coba lihat. Dia katakan kepada Allah, asjudu, apakah saya akan sujud liman khalaqtahu tinan, kepada orang yang engkau ciptakan dia dari tanah. Pada ayat kita bacakan sebelumnya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dari unsur api. Sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Dan itulah yang menjadikan orang sombong dan takabur. Saya lebih keturunan darah biru, padahal kalau berluka merah juga darahnya. Dia juga seperti manusia yang lain. Takabur, sombong kepada orang lain. Yang akibatnya akan menghinakan orang lain yang sedang jamaah sekalian. Demikian. Maka kalau kita bahas tentang permasalahan ini sedang jamaah sekalian, kesombongan ini batrul haqqi wa ghamtun nas, sungguh panjang lebar. Cukuplah kita pahami kesombongan itu ada dua. Karena keumuman manusia, orang sombong itu adalah hanya kepada manusia saja. Padahal hakikatnya yang pertama dan yang utama adalah sombong kepada kebenaran. Apalagi al-'azama itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-'azama izari. Al-'azama itu keagungan, itu kebesaran itu, karena memang Allah Maha besar. Itu adalah sarungku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu, takabur itu adalah selendangku. Jadi yang punya sifat kesombongan adalah Allah, makanya tidak boleh disaingi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan faman naza'ani, kata Allah, qadaftuhu finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Siapa yang menyaingi saya, mau sombong, mau takabur, maka saya akan lempar dia ke dalam api neraka. Dan kalau mengantarkan kesombongannya ini kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemunafikan, benar-benar dilempar masuk ke dalam api neraka dan tidak akan keluar-keluar lagi. Kekal selama-lamanya karena melakukan kekufuran, kemunafikan, bukan hanya sekedar dosa-dosa besar. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari sikap sombong dan takabur ini yang merupakan penyakit yang diwariskan oleh iblis. Dan iblis laknatullah alaih berusaha keras untuk menjadikan manusia ini seperti dia. Sombong dan takabur kepada manusia. Dan kita ingatkan
Ya. Ini kalau kita bisa tundukkan hawa nafsu kita jauh dari sifat kesombongan ini, akhlak-akhlak yang lain, sifat-sifat penuntut ilmu yang lain itu akan ikut. Akan mudah kita amalkan, sebagaimana kalau ikhlas ini mempondasinya menjadi pondasi bagi akhlak kita, semuanya akan ikut, termasuk kesombongan dan takabur ini akan hilang. Karena orang yang ikhlas pasti dia tidak akan sombong dan takabur. Karena dia tahu dirinya, saya ini dari sesuatu yang hina, dari air yang hina. Ya mohon maaf kalau air ini sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibu kita, di dalam rahim ibu yang hamil, tidak ada yang mau walaupun dikasih gratis. Yang kamu tahu sumbermu dari situ, kamu sombong dan takabur kepada yang menciptakan kamu. Demikian. Makanya sedang jamaah sekalian, kita harus senantiasa mengingat dari mana penciptaan kita, supaya kita tawadhu. Ini solusi supaya kita tidak sombong dan takabur. Dan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Sehingga kita tidak mencemooh manusia yang lain. Tidak merendahkan manusia yang lain. Taib. Selanjutnya di antara sifat seorang yang menuntut ilmu adalah yaitu al-qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Yaitu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini sedang jamaah sekalian, qanaah dan zuhud. Qanaah ini mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Bukan berarti tidak boleh meminta dan menginginkan yang banyak, boleh saja. Ketahuilah Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling qanaah dan sahabat yang paling zuhud, tapi dia punya harta. Makanya secara sederhana yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Itu sederhananya yang namanya orang zuhud itu. Bukan orang zuhud yang pakaiannya bagus dirobek-robek, memperlihatkan dirinya sok zuhud, makan di tempat sampah, tidak mau berpakaian yang bagus. Bukan itu orang yang zuhud. Bahkan Nabi menasihatkan kita, menganjurkan kita berpakaian yang bagus. Demikian sedang jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud di sini sedang jamaah sekalian, kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan kita syukuri. Jangan berkeluh kesah. Tapi boleh kita berusaha untuk mendapatkan tambahan. Bahkan Nabi mendoakan sahabatnya Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik dan banyakkan anaknya. Dan yang paling mulia lagi adalah dan masukkan dia ke surga, wa adkhilhul jannah. Dan di situ kesuksesan yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh saja kita mencari harta yang banyak. Tapi ingat, apa yang kita cari itu untuk akhirat. Kita gunakan untuk akhirat kita. Maka apa yang akan merusak akhirat kita? Walaupun sedikit. Kalau merusak akhirat itu bukan orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Jadi kita meninggalkan perkara-perkara yang merusak akhirat kita. Bahkan kata para ulama, di antara makna zuhud itu, orang itu tidak berpengaruh baginya pujian dan celaan. Dia dipuji tetap istiqomah, dia dicela tetap istiqomah. Kalau orang yang tidak zuhud itu, kalau dipuji jadi sempit pecinya, besar kepala. Kalau dicela longgar pecinya, kecil kepalanya. Orang yang zuhud itu tidak terpengaruh dengan celaan dan pujian. Karena dia tiada lain yang dia cari adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara orang yang zuhud itu dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang apabila mendapatkan ujian dan musibah malah dia bersyukur, alhamdulillah. Lebih senang dia karena dia dapat musibah, tapi bukan berarti mencari-cari musibah. Kenapa? Karena kalau dia dapatkan ujian dan musibah,
alhamdulillah ada kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu bersabar. Ya, bersabar senantiasa menjalankan perintah apapun keadaan, bersabar senantiasa meninggalkan larangan apapun keadaan, ujian dan musibah itu. Bersabar senantiasa menerima apa? Segala takdir dan ketentuan Allah, karena dia sedang mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Jadi dia bersabar. Nah, apalagi tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut adalah dia itu sedang jamaah sekalian, sedang taat. Ya. Demikian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi ini hendaklah kita pahami bahwasanya orang yang zuhud ini itu adalah antara tingkatan yang dinamakan di atas al-wara. Orang yang wara itu orang yang hati-hati. Orang yang wara itu meninggalkan apa yang bermudarat dan berbahaya bagi akhiratnya. Maka zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat pada akhiratnya. Nah, maka hendaklah kita pahami dengan baik. Di antara makna zuhud jelaskan sedang jamaah sekalian adalah sebagaimana dalam hadis, yaitu izzat fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan perkara apa-apa yang ada pada manusia. Jangan suka minta-minta kepada manusia. Allah akan mencintai kamu. Kemudian izzat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap perkara dunia, Allah akan mencintai kamu. Nah, Allah akan mencintai kamu. Nah, baik sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lebih detail lagi orang yang zuhud itu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, hakikatuz zuhud itu adalah az-zuhud bil haram. Zuhud artinya meninggalkan, tidak mau, yaitu tidak mau yang haram. Kan banyak orang yang tidak mau harta tapi mau yang haram, maka dia bukan orang yang zuhud. Seperti mereka ini orang-orang yang merasa ahli filsafat, zuhud, tasawuf, tidak mau pergi cari rezeki tapi pergi minta-minta. Sementara yang diperintahkan malah adalah mencari rezeki, tidak boleh minta-minta. Jadi meninggalkan yang halal, mendatangi yang haram, maka dia bukan orang yang zuhud, karena dia tidak meninggalkan yang haram. Apalagi sekarang minta-minta itu ngetren sekarang. Bukan hanya yang di jalanan itu. Ada minta-mintanya proposal resmi, harga proposalnya bukan main. Ratusan ribu proposalnya satu lembar. Minta-minta, alasannya demi kepentingan umum, demi masjid. Ternyata dapat 1 miliar, masjidnya 100 juta aja masuk. Demi pesantren, masuk ke yayasan 100 juta, masuk kantongnya 80 juta. 20% saja masuk pesantren. Ini banyak. Panti asuhan demikian, naudzubillah. Anak pantinya dibagi-bagikan 50.000 rupiah, sementara bantuan yang dia dapatkan sekian ratus juta. Ini bukan orang yang zuhud. Orang yang rakus, tamak, makan harta dengan cara yang tidak halal. Demikian. Nah, ini yang melakukannya penuntut ilmu, bahkan yang penampilannya ustadz, pak kiai, mohon maaf, dan lain sebagainya. Maka zuhud itu meninggalkan yang haram, jauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala perkara-perkara syubhat, dan tidak selalu melihat apa yang ada di tangan manusia, selalu mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Mestinya kita berusaha mengharapkan mendapatkan rezeki dari Allah, bukan mengharap apa yang ada pada orang. Demikianlah sedang jamaah sekalian. Walaupun boleh seseorang itu mengambil pemberian orang lain, tapi bukan dengan mengharapkan apa yang ada pada orang lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menolak radhiyallahu anhu karena zuhud. Maka Nabi mengatakan, selama kamu tidak tasyarruf, yakni mengharapkan, meminta-minta, menginginkan, boleh kamu ambil, silahkan. Tapi ini hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang tersebut. Nah, apalagi kalau ada yang dilakukan. Jadi ini sedang jamaah sekalian, kita ingatkan tadi, boleh saja orang mendapatkan sumbangan, bantuan, tapi benar-benar memposisikan pada tempatnya. Kalau masjid ya untuk masjid, kalau pesantren untuk pesantren. Nah, adapun yang lainnya tentang urusan operasionalnya itu diatur sama pengurus.
Demikian sedang jamaah sekalian. Bukan dapat di sana kemudian dilaporkan ke bendahara 10%, 80%-nya tidak tahu kemana. Inilah naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian ya di antara akhlak atau perhiasan, sebagaimana kita ingatkan, perhiasan itu harus selalu dipakai. Bukan hanya di masjid dipakai atau di majelis ilmu dipakai, ya. Tapi senantiasa sedang jamaah sekalian berada pada orang tersebut. Naam, ya. Jadi di antara perhiasan seorang talibul ilmi itu adalah ya senantiasa baik yaitu sifatnya bimbingan yang benar di atas petunjuk sedang jamaah sekalian, atau dengan kata lain berhias dengan keindahan ilmu. Ilmu itu indah. Nah, banyak penuntut ilmu tidak indah perbuatannya. Dia punya ilmu, hafal Quran, tapi bukan main, kasarnya, kerasnya, bengisnya, bahkan dia bagaikan singa. Istrinya bilang dia di luar saja itu bagus, kalau sampai di rumah itu singa. Sampai anak-anak kalian bilang datang lagi si singa. Baru lihat abinya dari jauh dia sudah bilang si singa, si singa. Masuk pintu lari dia. Ya. Suaminya ya mohon maaf dapat pujian di kantor, di jalan, di toko, di mana-mana. Istrinya dengar, wah indahnya seandainya suamiku seperti itu juga di rumah. Tapi ternyata dari rumah ya sangat diharapkan kepergiannya. Padahal punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Maka orang yang berilmu hendaklah dia berperhiasan dengan ilmu, senantiasa dan tidak terkecuali siapapun juga, dan tidak ada yang selamat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, seperti kami yang punya ilmu tidak mentazkiyah diri kami bahwasanya ya memiliki akhlak seperti kita, senantiasa berusaha ya kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi senantiasa tenang ya, khusyuk, tawadu, ya itu orang yang berhias dengan ilmu. Ya ini mengamalkan apa-apa yang telah kita sebutkan. Berperhiasan dengan keindahan ilmu. Naam, ya baik lahir maupun batin. Bahkan batin lebih utama lagi karena ibadah hati. Ya demikian sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Naam. Maka hendaklah bahkan dikatakan oleh Syekh di sini ya dari Ibnu Sirin rahimahullah taala bahwasanya mereka itu dahulu, orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilmah. Mereka itu mempelajari petunjuk, yakni bimbingan seperti apa yang disebutkan, berakhlak yang baik, ya tenang, ya tawadu, senantiasa menghiasi dirinya dengan keindahan dan jauh dari perkara-perkara yang merusaknya. Itu mereka mempelajarinya ini sebelum mempelajari ilmu lebih mendalam lagi sedang jamaah sekalian. Kemudian ya diantaranya seseorang yang menuntut ilmu ya, yang menyandang ilmu, mempelajari ilmu itu adalah senantiasa ya namanya menjaga muru'ah ya. Di dalam bahasa Indonesia sering kita dengar orang itu menjaga wibawa. Ingat, jangan disalahpahami, ada orang menjaga wibawa tapi sebenarnya dia orang yang sombong dan takabur. Ya. Menjaga wibawanya sehingga tidak mau melakukan perkara-perkara yang dibolehkan bahkan disyariatkan dengan alasan menjaga wibawa. Contoh, ya, kalau masuk kantor pakaiannya menyeret sampai ke tanah, menjaga wibawa, pakaian kantor seperti itu. Menjaga wibawa muru'ah adalah menjaga syariat. Pakaian bagi laki-laki tidak boleh menyeret melebihi mata kaki. Ini kan salah paham. Sebagian orang, wibawa saya gimana nanti kalau di kantor? Nanti dilihat, nah ini orang miskin ini, tidak bisa beli celana, padahal kita celananya kan dipotong. Iya, demikian. Jaga wibawa, ya, muru'ah dalam artian ini senantiasa berakhlak yang baik, ya apa namanya, berwajah yang senantiasa ceria, senyum kepada sama kita, bukan anak muda kepada cewek ya. Ini wibawa ya, anak muda tidak boleh suka senyum-senyum kepada cewek kecuali mahramnya ya. Ini lain lagi, jangan sampai ada memahami anak muda harus jaga wibawa, senantiasa senyum kepada cewek-cewek di jalanan. Ya ini salah. Ya.
Nah, jadi wibawa itu adalah ya sesuatu yang menjadikan seorang ini jauh dari kesombongan, ketakaburan. Nah, menjauhi segala apa-apa yang ya kita lihat ya misalnya ya seorang yang menyandang ya ilmu jangan sering-sering dulu kata orang dekat-dekat dengan Jalan Nusantara sini di Makassar. Iya. Jangan senang dekat-dekat dengan bioskop. Ya. Ya. Ya ini apa-apa yang mengantarkan sesuatu untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, ya. Demikian sedang jamaah sekalian. Ya, jadi menghiasi diri dengan sesuatu yang menjadikan orang tersebut terpuji, tapi bukan mencari pujian. Ingat, bedakan orang itu terpuji di sisi Allah dan siapa yang terpuji di sisi Allah pasti akan dipuji oleh manusia. Tapi pujian manusia tidak akan bisa didapatkan semuanya. Iya, sebagaimana Nabi orang yang paling terbaik tapi dicaci dan dicela oleh manusia karena orang tersebut adalah tidak suka syariat. Bahkan orang-orang kafir sedang jamaah sekalian. Jadi ya orang yang menjaga wibawa sebenarnya adalah mereka adalah orang yang senantiasa ya berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib yang terakhir yang sempat kita sampaikan sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia pada pertemuan kali ini adalah ya di antara akhlak seorang atau perhiasan seorang talibul ilmi itu adalah ya senantiasa dia menjaga yang namanya ar-rujulah ya. Ar-rujulah itu orang sering sebutkan ya katakan apa kejantanan. Ya. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau rujulah itu termasuk apa? Keberanian. Ya. Keberanian. Senantiasa komitmen di atas kebenaran. Ya. Dengan kata lain nanti ada yang lain yaitu ats-tsabat, kokoh di atas kebenaran. Dan ini akhlak yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas ya di dalam mempertahankan al-haq sambil tetap menjaga tuntunan syariat. Naam, tuntunan syariat sedang jamaah sekalian. Bukan berarti ya kokoh di atas al-haq kemudian berdakwah tidak mempertimbangkan masalah dan kebenaran. Masalah dan mafsadah. Contoh, lihat peminum ballo, peminum khamar, ya. Masa kita biarkan mereka? Kita harus berani, ya, berani melawan arus. Yang minum khamar 100 orang, dia berdua saja ustadznya ini. Pergi sana ceramah, ya. Pergi sana ceramah dengan kira harus berani menjaga wibawa, menjaga keberanian, fasda bima tu'mar, ya. Malah ini dia tidak mempertimbangkan masalah dan mudarat. Ingat ada perintah, ada syariat. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Yang berhak merubah, yang mampu merubah dengan tangan itu adalah pemerintah, penguasa. Kita tidak punya kekuatan. Nah, malah berbahaya dan mudarat bagi dakwah bahkan. Ya, oh ini ustadznya ini, dai-nya ini ya tidak berpikir ini. Bahkan orang bilang nih bodoh-bodoh ini. Ya, sudah pada mabuk lagi, sudah 50% mabuk. Iya. Ini pertimbangkan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, benci dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Maksudnya itu yang rendah imannya, maksudnya amar ma'ruf dan nahi munkar yang paling rendah. Bukan berarti orang yang kata Syekh Al-Utsaimin, bukan orang yang diam dari kemungkaran itu orang yang rendah imannya, tidak. Ya, bahkan bisa jadi orang yang membenci kemungkaran dalam hatinya saja itu orang yang paling tinggi imannya karena mengamalkan hadis tersebut. Nabi diam dari kemungkaran. Bahkan sampai Nabi diperintahkan hijrah. Tidak melawan orang-orang kafir menghancurkan berhala-berhala. Tapi Nabi malah diperintahkan hijrah pindah ke Madinah. Dan Nabi adalah pemberani. Tapi di atas syariat, di atas tuntunan syariat. Tidak berani di luar rel. Nah, maka demikian sedang jamaah sekalian, karena sebagian orang memahami ini kejantanan ini, keberanian ini bukan pada posisinya. Mereka yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya, para teroris ini berani, bahkan berani bunuh dirinya sendiri.
yang akan mengancam dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sedang jamaah sekalian. Inilah di antara beberapa ringkasan ini pendek ya, penjelasan sederhana, mudah-mudahan benar adanya ya, supaya kita memiliki keindahan di dalam memiliki ilmu ya, bukan hanya sekedar ilmu, karena sebagian orang punya ilmu tapi tidak pengamalan. Makanya Allah menyatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apa kamu menyuruh orang lain berbuat baik dan kamu lupa dirimu sendiri. Nah ya, bagaikan lilin menerangi orang lain, dia hancur terbakar. Nah ya, dia hancur terbakar, bahkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua ya, memiliki ya ilmu yang kita amalkan, dan manfaat ilmu itu adalah dengan pengamalan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang keliru itu kekhilafan saya atau godaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.